Halo, selamat datang di YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya Dimas Sembada. Setelah sekian lama tidak ada kabar menggembirakan soal Timnas Indonesia, akhirnya kabar menggembirakan itu datang dari Timnas Wanita Indonesia yang berhasil melaju ke putaran final Piala Asia 2022 yang akan diselenggarakan di India. Skuad Garuda Pertiwi melaju mulus ke putaran final setelah berhasil menundukkan Singapura di dua leg langsung dengan skor yang identik 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Tajikistan. Keberhasilan Timnas Wanita Indonesia ini mengulangi catatan manis Indonesia yang berhasil ditorehkan pada 33 tahun silam. Pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1986, merupakan kali terakhir Indonesia tampil di Piala Asia Wanita. Dalam perjalanannya, banyak yang menganggap sebelah mata perjalanan Garuda Pertiwi, khususnya perjalanan mereka di kompetisi Asia. Ada pihak yang beranggapan timnas lolos ke Piala Asia karena faktor keberuntungan setelah Irak dan Korea Utara mengundurkan diri dari kejuaraan tersebut. Sebenarnya di laga kualifikasi ini Indonesia seharusnya memainkan lebih dari 2 pertandingan, di mana Irak dan Korea Utara juga berada di grup C bersama Indonesia dan Singapura. Korea Utara yang pernah 3 kali menjadi juara jelas jadi ancaman terbesar Indonesia. Begitupun dengan Irak yang punya kualitas sepak bola putri di atas Garuda Pertiwi. Beruntung ya, 2 negara kuat ini menarik diri dari kompetisi dan praktis tinggal menyisakan Indonesia dan Singapura. Meski tinggal menyisakan Singapura di grup C, tapi pelatih Timnas Wanita Indonesia, Rudy Eka, tidak ingin menganggap enteng Singapura sejak tiba di Tajikistan. Apalagi pertandingan ini menjadi debut Rudy Eka di pertandingan resmi bersama Timnas Wanita Indonesia. Debut awal ini terus terang menjadi tantangan dan juga ini menjadi peluang bagi kita, bagi kami untuk bisa lolos ke fase Asia, Piala Asia di India. Jadi debut kali ini saya sangat excited untuk melihat anak-anak pemain kita bermain. Janji Rudy Eka dibayar lunas setelah Timnas Indonesia menang 2 leg langsung kontra Singapura. Khususnya di leg kedua, gol sematawayang dari Oktavianti Dwi pada menit ke-31 memastikan langkah Indonesia melaju ke putaran final. Zahra Musdalifah, man of the match di pertandingan antara Indonesia dan Malaysia leg kedua, tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah berhasil meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia 2022 India. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari kekompakan yang dimiliki skuad besutan Rudy Eka tersebut. Sorry, what's the question? Oh, just say. Actually, I'm so speechless. I don't know what to say, but I'm very happy that we did it. Not just only because we're a team, it's 11 players and with the coaches as well, the official, of course, and family in the house in Indonesia, and people out there who are always supporting us. I just want to say thank you so much for always supporting Indonesia from the first game and the second game. And look, finally we did it because of their support. Sementara itu, pelatih Timnas Wanita Indonesia, Rudy Eka, mengatakan bangga bisa kembali membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Menurutnya hasil ini merupakan buah dari kerja keras anak asuhnya. I have amazing feeling. So I think the player already do their best. They do the instruction. So we did it. We make it come back again. Since 30 years we're not playing in the Asian Cup. I think we are lucky now. We try to best play in the Asian Cup. Kalah 2 leg langsung, pelatih timnas putri Singapura mengakui keunggulan Indonesia. Menurutnya kekalahan dari Indonesia menjadi pelajaran tersendiri khususnya bagi timnas putri Singapura. Firstly, congratulations to Indonesia for the qualification. We came into this game knowing that we had to chase the 1 goal, and we came in with a good fight. And fight we did as a nation. Unfortunately, we couldn't make it this time. We will go back and prepare, and we will come back stronger. Keberhasilan Indonesia mengalahkan Singapura di babak kualifikasi jelas jadi modal berharga Indonesia untuk melaju di Piala Asia 2022. Sebelumnya tidak ada yang menyangka tanpa kompetisi sepak bola putri, Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia yang akan diselenggarakan di India pada tahun 2022. Langkah Indonesia jelas tidak akan mudah di putaran final yang akan digelar pada 20 Januari hingga Februari 2022 mendatang.
12 tim terbaik wanita dari seluruh Asia dipastikan akan menjadi pesaing Indonesia. Selain India yang menjadi tuan rumah, masih ada Cina yang pernah 8 kali menjadi juara, Jepang yang pernah meraih 2 kali juara, serta Korea Selatan yang pernah mengangkat 4 trofi Piala Asia Wanita. Tanpa kompetisi sepak bola yang memadai, di mana terakhir kali digelar pada 2019 silam, tugas PSSI untuk mempersiapkan Garuda Pertiwi jelas akan sangat berat. Di waktu yang singkat ini, Rudi Eka punya tugas besar untuk mempersiapkan skuad Indonesia. Secara sejarah, timnas Indonesia pernah 2 kali mencapai semifinal. Pada tahun 1989, Indonesia melaju hingga 4 besar meski pada akhirnya dikalahkan Cina dengan skor telak 9-0. Begitu juga di edisi 1977, timnas Indonesia menyerah di semifinal saat berhadapan dengan Thailand dengan skor akhir 2-1. Lantas bagaimana laju skuad timnas wanita Indonesia di Piala Asia 2022 nanti? Mampukah Indonesia melanjutkan tradisi untuk kembali melangkah sampai ke semifinal? Atau Garuda Pertiwi akan jadi bulan-bulanan negara-negara kuat di sepak bola wanita Asia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like video ini serta subscribe channel YouTube Vivagol Indonesia. Satu lagi, jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di vivagol.com. Saya Dimas Sembada undur diri. Sampai jumpa di video Vivagol selanjutnya.